Laisal fata may yaqulu hadza abi. Sering kali itu. Walakinnal fata may yaqulu ha an-naza. Apa artinya itu? Pemuda yang tangguh itu bukan yang mengatakan ini ayahku, bukan. Tapi pemuda yang tangguh itu yang mengatakan inilah saya. Gitu ya. Inilah saya. Itulah Islam. Tidak pakai nasab-nasab. Kita dianjurkan untuk berjuang. Mandiri saja. Berapa banyak orang yang orang tuanya, Pak, tidak punya apa-apa, anaknya jadi besar. Kenapa? Mau dia berjuang. Di Medan ini, saya kemarin ada buat penelitian, sudah berapa banyak marbot yang jadi doktor. Itu belum ada penelitiannya itu, Pak. Banyak itu di Medan ini, marbot-marbot dia jaga-jaga masjid. Tiba-tiba 10 tahun, 20 tahun lagi jadi doktor. Kenapa di kampung dia tak kuat? Orang tuanya miskin, tapi mau dia berjuang jaga masjid, azan segala macam. Jadi hebat. Itulah Islam. Di Medan ini ada kawan saya jual koran jadi dekan sekarang. Jadi dekan dia. Itu saya sebut namanya, pasti kenal. Bisa kalau berjuang. Jadi dari jual koran menjadi dekan. Ditulisnya itu. Sempat saya baca perjuangannya itu. Kenapa begitu agama ini? Jadi lega kita. Karena kalau kita mengaitkan nasab, kita aja yang maju, Pak. Orang payah jadi tampil. Padahal agama ini menganjurkan semua kita ini adalah khalifah. Apa itu? Pemimpin. Semua orang punya kesempatan. Kenapa begitu? Saya pikir-pikir begini. Supaya muncul kreativitas dalam kehidupan. Tidak boleh linear. Misal saja ini, kalau ayahnya guru, ini maunya jadi, biarpun tak jadi. Maunya anaknya insinyur, supaya dia zigzag dia. Nah, tapi biarpun tak ideal, tapi maunya gitu. Macam-macam, supaya terisi semua apa ini sektor kehidupan. Itu bolehlah. Yang tak boleh itu begini, Pak. Anaknya soleh, ayah anaknya jahat. Atau dibalik. Macam apa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Ayahnya bagus, anaknya buruk. Itu baru masalah itu. Tapi kalau sama-sama guru, masih bagus lah itu. Kan tidak apa-apa itu. Tapi lebih bagus lagi, beda-beda. Nah, supaya semua bisa dipegang kehidupan itu. Itu idealnya. Yang tak bagus tuh Nabi Ibrahim lagi. Terbalik pula. Ibrahim siapa? Ayahnya tak bagus, anaknya bagus. Terbalik. Ibrahim alaihissalam. Macam-macam. Nah, Bapak Ibu sekalian. Di waktu Islam masuk ke Indonesia, ini agak sulit diselesaikan tuh. Kasta-kasta ini. Di negara kita ini. Di negeri kita ini. Sehingga Wali Songo itu macam-macam caranya. Supaya Islam itu masuk. Dibuatlah seperti wayang-wayang yang mengajarkan bahwa wayang itu ada yang menggerakkan, itulah seolah-olah dalang itulah Tuhan. Apa itu? Mengajarkan bahwa siapapun bisa berbuat kalau Allah mau. Inilah. Mudah-mudahan berhasil. Saya lihat udah banyak umat Islam. Saya baru baca jurnal sudah 280 juta kita, Pak, sekarang. Tahun lalu masih sekitar 270 juta. Pasti itu umat Islam paling banyak. Nah, itu sebabnya di negeri kita ini, ketika ada isu-isu tentang orang mau buat kelas-kelas, misalnya Habib-Habib itu ribut jadinya. Ribut. Karena pengaruh Islam itu sudah makin kuat. Itu kalau kita baca sejarah, sebenarnya orang Arab itu ada di Indonesia ini udah lama. Namanya dulu, Pak, Al-Irsyad organisasinya. Salah satu pendirinya itu namanya Syekh Ahmad Sorkati. Dari dulu udah ada itu. Tapi mereka tidak macam sekarang ini dia. Dia biasa aja, organisasi, kemudian dia buat sekolah banyak. Nah, itulah dia dulu. Nah, makanya sekarang, kalau ada orang mau buat kelas-kelas, susah. Karena kita sudah paham, Islam itu tidak berkaitan dengan nasab. Boleh nggak dihormati? Ya boleh lah, Pak. Selama akhlaknya itu sama dengan yang di atas itu. Boleh. Tak boleh juga anti habaib ya, tak boleh. Yang betul itu letakkan secara proporsional.
Ada di Al-Quran disebutkan, katanya begini. Di ayat itu Pak ya, yang halaman 3 itu, saya baca pelan-pelan supaya kita nampak. Sifat buruk Yahudi itu bukan hanya mengaitkan nasabnya kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, buruknya itu. Saking pengennya dia jadi orang hebat itu. Kelasnya lain sendiri. Kata dia, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abana'ullah. Buruk sekali itu. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, apa katanya? Kami adalah anak-anak Allah. Jelek itu Pak. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Kenapa itu begitu? Supaya dia dianggap apa? Kelas tinggi dalam kehidupan. Itu musyrik itu. Karena disebutnya Allah itu apa? Punya anak. Siapa anaknya? Dia. Dia anaknya. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abana'ullah. Padahal kata Al-Quran, orang yang seperti itu feodal. Feodal itu orang benar karena posisinya. Kalau ustadz betul semua, feodal namanya. Tidak boleh. Ini kalau anak Tuhan yang bicara betul semua, feodal. Karena dia betul karena posisinya. Itu yang dicari mereka itu. Orang betul karena posisi. Itu nggak boleh. Orang itu betul karena masuk akal. Karena rasional. Itu ukurannya. Kata orang sekarang. Karena berkorespondensi. Sesuai yang dibicarakan dengan fakta. Namanya korespondensi. Padahal ada di situ satu lagi ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ini agak tajam deh. Fa'idha nufiha fis-sur, kata Al-Quran, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, berarti kiamat itu ya. Kata dia, pada hari itu tidak ada lagi ansab. Ansab itu dari nasab. Apa itu? Pertalian keluarga di antara mereka. Tidak ada lagi gunanya. Sudah kiamat. Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya. Hari itu. Wa ummihi wa abihi. Ibunya pun lari. Ayahnya pun lari. Wa sahibatihi wa bani. Kawan-kawannya pun lari. Anaknya pun lari semua. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada waktu itu semua sibuk menyelamatkan diri sendiri. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Yang bisa menyelamatkan apa? Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, itu ukurannya, Pak. Itu ukurannya. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, siapapun ayahnya, siapapun ibunya, biarpun penjahat, faulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntung. Mudah ya, mudah itu masuk surga. Nggak mesti ayahnya harus ini itu. Kemudian, waman khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, biarpun dia anak orang-orang soleh, seperti siapa itu? Anak Nabi Nuh itu kan? Khaffat mawazinuh, faulaika allazina khasiru anfusahum. Mereka itu rugi. Masuk neraka itu cukup belum? Di jahannam khalidun. Masuk ke dalam neraka secara khalidun, kekal. Kalau begitu, ada anak Nabi yang masuk neraka? Ada. Siapa tadi? Kan'an. Anak Nabi Nuh masuk neraka. Ada anak penyembah berhala yang masuk surga? Ada. Bahkan pembuat berhala lagi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Fala ansaba bainahum. Enak Pak Islam ini ya kan? Bisa siapa saja bebas. Bebas dia untuk maju. Tidak dikait-kaitkan.
Kata dia lagi, talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Orang yang masuk neraka itu, biarpun dia keturunan orang baik, kalau akhlaknya buruk, kata dia, talfahu wujuhahumun nar, wajah mereka dibakar. Di halaman 4 terjemahnya, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan yang sangat menyeramkan. Kalihun. Saya tidak jelaskan lagi kalihun itu nanti kalau udah sampai. Kita ini kadang, Pak, suka terbalik-balik dalam kehidupan itu. Dia bilang begini, ada kawan saya bilang begini. Di agama ini banyak kali aturannya. Kalau buat ini salah, buat itu salah, buat itu salah. Saya bilang, coba, yang nggak ada aturan bagaimana? Ya, mudah-mudah aja. Kita minum-minuman keras segala macam. Saya bilang, itu nih banyak lagi aturannya itu. Pertama kau cari duit dulu, gue bilang. Ya kan, Pak? Udah cari duit, apalagi aturannya? Baru pergi ke sana. Tidak bisa kau beli di pinggir-pinggir jalan. Nah, setelah itu, harus pas uangmu dengan yang dikasihnya. Kalau kau minta lebih duit mesti dipukulnya kau. Sama ada aturannya juga, saya bilang. Jadi orang kadang banyak kali aturan. Tidak. Agama ini sedikit aturannya. Tapi nafsu itu bilang maksiat itu lebih sedikit aturan. Enggak. Semua maksiat itu lebih banyak aturannya. Coba, Pak, mau selingkuh. Wah, bagaimana sulitnya itu? Aturannya ini. Salah sedikit, gawat. Nah, jadi kita pun tengok, Islam ini mudah. Macam tadi lah. Mudah aja. Tidak banyak aturannya. Kalau ayahnya begini-begini, nggak ada itu. Mudah. Justru asal menyimpang dari agama ini, disitulah aturan yang banyak. Kalau tak percaya, Pak, ayolah coba maksiat. Ada aturan-aturan yang untuk bermaksiat itu kan? Apa contohnya? Main judi. Banyak peraturan main judi. Cuman manusia ini kadang, penyakit dia ini, kalau dia sudah main, lupa aturan. Macam nonton bola. Siapa yang lebih jago? Penonton. Itu disebut dalam Al-Quran. Kehidupan dunia itu laibun, main-main. Apa itu main-main? Nanti akan berhenti. Tak lama lagi selesai namanya main-main kan. Ada permainan babak 1, babak 2, setelah itu berhenti. Nah, satu lagi, sifat pemain ini, Pak, itulah dia. Sering lupa aturan. Sehingga itu. Yang paling paham aturan itu yang nonton. Tapi pas dia main lagi, baru bingung lagi dia nanti. Gol kan. Pas dia menggolkan, tak jalan juga. Nah, jangan terbalik. Saya selalu sampaikan, ajaran Islam itu disebut dengan qillatut taklif, adabul haraj. Sedikit beban keagamaan menghilangkan kesulitan. Itu Islam. Oh tidak, payah mengerjakannya. Enggak, tak payah dia. Nanti kalau kita buat yang lain, saya tak sholat subuh. Oke. Apa yang terjadi kalau kita tiap hari bangun jam 10? Apa kata dokter? Sakit. Setelah sakit, banyak aturan, Pak. Oh, banyak kali. Pantang ini, pantang itu. Sama aja. Apa kata Al-Quran? Malam istirahat. Siang cari makan. Itulah idealnya. Kecuali security ya, Pak. Yang sudah punya SIM kan. Nah, itulah aturannya. Payah kali lah itu kan mau begadang. Coba langgar itu. Apa yang datang nanti? Macam lah itu. Masuk angin. Hipertensi, darah tinggi, segala macam. Setelah itu muncul aturan yang baik. Muncul. Supaya tak darah tinggi apa? Ini, segala macam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu. Sama juga tadi. Urusan-urusan yang rumit seperti itu. Agama ini meringankan. Namanya itu qillatut taklif. Adamul haraj. Kalau begitu, Ustaz, kenapa payah kali kadang sholat itu? Itulah setan itu. Itulah setan itu. Nah, dibuatnya seolah-olah kita itu banyak aturan. Kita lihat dulu sedikit, Pak. Ya, agak rumit dulu sedikit supaya bertambah ilmunya. Saya selalu begitu. Jangan yang ringan-ringan. Dia itu apa katanya? Laha ma kasabat walakum ma kasabatu. Nah, di Al-Quran, kalau disebut usaha, bahasa Arabnya kasabah. Kasab. Berusaha. Nah, nanti boleh dibaca di halaman 4 itu. Apa arti kasabah itu? Ada saya tulis banyak kali. Berputar-putar. Nah, saya mau jelaskan sedikit aja, Pak. Jangan semua ya. Jangan semua. Sedikit aja. Al-Quran menggunakan kata kasabah
untuk usaha yang baik dan yang buruk. Itu dulu. Itu saja. Yang atas tuh silahkan dibaca. Saya sudah terjemahkan itu dari namanya buku Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Tulisan Ragib Asfahani. Saya pilih-pilih yang ringan supaya mudah kita tangkap. Yang pasti saya lihat Al-Quran menggunakan kata kasabah, usaha itu kasabah untuk usaha manusia yang baik dan yang buruk. Kan sering kita baca, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baru laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi kalau kasabah dalam Al-Qur'an berusaha, artinya itu bisa usaha yang baik, bisa usaha yang buruk. Itu ilmu itu. Ilmu itu untuk kita memahami kosakata Al-Qur'an. Mana dalilnya, Ustaz? Satu. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 158. Yang saya hitam itu aja supaya mudah kita paham. Yang saya hitam, jangan yang banyak itu. Ada di situ kata berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan itu terjemahan dari kata au kasabat fi imaniha khaira. Berarti kasabah untuk perbuatan yang baik. Nah, yang kedua, ada yang perbuatan buruk, ada. Lihat Pak di yang saya hitami di halaman 5 itu. Terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Masuk neraka karena perbuatannya sendiri, berarti itu apa itu? Kasabnya itu buruk. Nah, dua ya. Tadi kasabah yang baik, kasabah yang buruk. Nah, itu maksudnya apa? Kadang kosakata Al-Qur'an itu yang saya sebut tadi di awal sama bentuknya tapi tidak sama maknanya. Jadi bagaimana solusinya? Dibaca. Dibaca dia. Saya bilang tadi, tidak ada yang sinonim dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Samanya kata-katanya apa tadi? Kasabah. Tapi maknanya bisa ganda. Bisa untuk perbuatan baik, bisa untuk perbuatan yang buruk. Mana dalilnya? Itulah dia. Quran surah Al-An'am ayat 158. Banyak lagi tuh saya catat di bawah itu. Boleh nanti dilacak di rumah. Ayat-ayatnya itu. Dan Al-An'am surah ke-6 ayat ke-70. Ini tidak boleh kita dalami terlalu jauh, tapi itu penting untuk memahami bahwa kosakata Al-Quran sekalipun dia sama, pasti ada bedanya. Pasti. Itulah kekayaan kosakata Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini ya, habis waktu ya kan Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini. Nanti kalau lupa, tonton di YouTube, selalu tayang. Tonton di TikTok, di Instagram, semua ada di mana-mana sekarang. Di-share sama admin. Supaya kita ingat-ingat. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang tak sempat saya jelaskan, silakan dibaca di makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.